Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. dalam pembelajaran matematika asyik. Mantap. Mari aku niat tekun aktif bisa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Akulah segitiga, mereka letakkanku di mana-mana. Carilah aku, dan kau temukanku di mana-mana. Aku membentuk tanda di hutan, bentuk tanda juga adalah segitiga. Aku mainkan musik dan ciptakan nada pada alat musik yang juga segitiga. Atap rumah, lampu lalu lintas, topi badut, paruh burung. Inilah segitiga, kita temukannya di mana-mana. Mari menggambarkan dengan pensil dan mewarnainya dengan pewarna kita. Akulah segitiga, mereka letakkanku di mana-mana. Carilah aku, dan kau temukanku di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu sehat dan ceria. Anak-anak, meskipun pandemi, kita harus tetap bisa berprestasi. Jarak tidak akan pernah berarti kalau kita bisa dekat melalui video pembelajaran kali ini. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kita akan belajar tentang jenis dan sifat segitiga. Nah, oke anak-anak, mari kita mulai dengan mengisi dulu energi semangat kita dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu kita yakinkan semoga makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya akan membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Lalu, ada satu teman ustadzah yang titip pesan untuk kalian semuanya. Her name is Esti Lauder. She said that, I never dreamed about success, I work for it. Sukses itu bukan untuk hanya dimimpikan, tetapi juga untuk diusahakan. Jadi, sudah siapkah kalian berjuang pada materi hari ini? Oke, kita cek dulu pemahaman kalian pada materi sebelumnya. Nah, ada berapakah jenis-jenis sudut yang kalian ketahui? Bisa coba disebutkan? Ya, tepat sekali. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah sudut lancip, yaitu sudut yang memiliki besar sudut antara 0 sampai 90 derajat. Atau sederhananya, sudut lancip kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku yang memiliki besar sudut sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sederhananya lebih dari 90 derajat. Pasti masih ingat kan? Nah, bagaimanakah kalau dengan yang berikut ini? Oke, berapa besar sudut dalam segitiga? Yes, correct, 180 derajat. Dari manakah itu? Sudut dalam segitiga adalah sudut ABC ditambah sudut ACB ditambah sudut BAC, hasilnya adalah sama dengan 180 derajat. Jika diketahui sudut ABC 35 derajat, sudut BAC 65 derajat, berapakah besar sudut ACB? Jawabannya adalah
besar sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi 35 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 80 derajat. Oke, good job anak-anakku semuanya. Now, let's get ready for the main material, jenis dan sifat segitiga. Anak-anak, bagaimanakah menentukan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya? Jadi, segitiga dibedakan berdasarkan besar sudutnya menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah segitiga lancip. Cirinya yaitu semua sudutnya merupakan sudut lancip. Perhatikan pada contoh. 35 derajat adalah sudut lancip, 80 derajat adalah sudut lancip, dan 65 derajat juga merupakan sudut lancip. Jadi, semua sudutnya adalah sudut lancip. Jenis yang kedua adalah segitiga siku-siku. Ciri utamanya adalah salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jadi hanya ada satu sudut siku-siku. Dan jenis yang ketiga adalah segitiga tumpul. Cirinya adalah salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Perhatikan pada contoh segitiga tersebut memiliki satu titik sudut dengan besar 115 derajat. Sudut tumpul, hanya ada satu sudut tumpul. Next, ada satu pertanyaan untuk anak-anak semuanya. Suatu segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 50 derajat, B sama dengan 50 derajat, dan C sama dengan 80 derajat. Dilihat dari besar sudutnya, segitiga tersebut merupakan segitiga. Jawaban kalian adalah let's check it. Segitiga ABC memiliki besar A, sudut A sama dengan 50 derajat, B 50 derajat, dan C 80 derajat. Semuanya adalah sudut lancip, sehingga segitiga ABC adalah segitiga lancip. Hore, tepat sekali. Nah, berikutnya, bagaimanakah membedakan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya? Jadi, segitiga dibedakan berdasarkan panjang sisinya dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Mari kita diskusikan bersama tentang sifat-sifat dari segitiga berikut. Yang pertama, segitiga sembarang. Perhatikan pada gambarnya. Ciri pertamanya adalah ketiga sisi tidak sama panjang, sehingga AB tidak sama dengan AC dan tidak sama dengan BC. Ciri yang berikutnya adalah ketiga sudut tidak sama besar. Perhatikan perbedaan warna pada setiap titik sudut. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki sumbu simetri. Oke, bagaimanakah dengan segitiga sama kaki? Bagaimanakah ciri-cirinya? Let's discuss. Dilihat dari panjang sisinya, maka segitiga sama kaki akan memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu AB panjangnya akan sama dengan AC. Ciri berikutnya adalah memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ACB. Perhatikan pada titik sudut yang diberi warna biru. Ciri yang ketiga adalah memiliki satu sumbu simetri. Oke, anak-anak, dan yang terakhir, bagaimanakah ciri segitiga sama sisi? Sesuai dengan namanya, maka segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang, yaitu AB panjangnya sama dengan BC, panjangnya juga sama dengan AC. Lalu, semua sudutnya juga sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut BCA sama dengan sudut ACB. Besarnya sama dengan 60 derajat. Jadi, semua sudut dalam segitiga sama sisi pasti 60 derajat. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki 3 sumbu simetri. Dari sini bagaimanakah? Sudah paham? Mudah kan? Oke, satu contoh soal berikutnya.
Suatu segitiga memiliki panjang sisi 4 cm pada ketiga sisinya. Maka berdasarkan panjang sisinya, segitiga tersebut merupakan segitiga. Jawaban kalian adalah? Oke, let's check it. Diketahui dari soal, semua sisi segitiga panjangnya adalah sama, yaitu 4 cm. Sehingga segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Next, kita lanjutkan pada menentukan jenis segitiga jika diketahui semua panjang sisinya. Anak-anak, jika ada A, B, dan C merupakan sisi-sisi pada segitiga dengan C adalah sisi yang terpanjang, maka berlaku beberapa ketentuan. Yang pertama adalah jika memenuhi C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang dimaksud adalah segitiga lancip. Ketentuan yang kedua adalah jika memenuhi C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang dimaksud adalah segitiga tumpul. Dan jika memenuhi ketentuan yang ketiga, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Perhatikan benar-benar pada tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan pada contoh yang disajikan. Segitiga ABC memiliki panjang sisi 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Segitiga tersebut merupakan segitiga apakah A lancip, atau B tumpul, atau C siku-siku. Oke, anak-anak, menurut kalian bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya, tepat sekali, kita berpatokan pada ketentuan yang telah diberikan. Kita tulis dahulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, A sama dengan 4 cm, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 6 cm. Jadi kita memisalkan sisi-sisi tersebut dengan A, B, dan C. Perlu diingat, C harus merupakan sisi yang terpanjang, sehingga dari soal tersebut C pasti 6 cm. Lalu berikutnya, kita susun angka-angka tersebut ke dalam ketentuan C kuadrat, titik-titik, A kuadrat plus B kuadrat. Berikutnya kita masukkan angka-angkanya. C kuadrat artinya 6 kuadrat, A kuadrat artinya 4 kuadrat, B kuadrat artinya 5 kuadrat. Selanjutnya, kita tentukan hasil dari masing-masing pengkuadratan. 6 kuadrat hasilnya adalah 36. 4 kuadrat artinya 4 kali 4 sehingga sama dengan 16. 5 kuadrat artinya 5 kali 5 maka sama dengan 25. Selanjutnya kita jumlahkan 16 dengan 25. 16 tambah 25 hasilnya adalah 41. Dari sini kita dapatkan 36 di sebelah kiri dan 41 di sebelah kanan. Kita bandingkan, apakah 36 itu lebih dari 41? Deng-deng, tidak ya. Apakah 36 sama dengan 41? Deng-deng, tidak. Berarti apakah 36 kurang dari 41? Tedet, berarti benar. Sehingga 36 itu kurang dari 41. Sehingga kita perhatikan ke ketentuan. Manakah yang C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat? Ternyata dari ketentuan, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Bagaimana? Cukup mudah kan? Now, it's your time to challenge yourself. Mari kita lihat seberapa besar pemahaman kalian pada materi, jenis, dan sifat segitiga. Yang perlu kalian persiapkan adalah 1. Hati yang tenang. Tarik nafas, hembuskan, baca basmalah, dan yakinkan aku pasti bisa. Yang kedua, siapkan ATM, alat tulis
menulis. Dan yang ketiga, jangan lupa menuliskan cara pada setiap tantangan yang akan diberikan. Sudah? Siap? Ready? Let's start. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 7. Soal nomor 8. Soal nomor 9. Dan yang terakhir, soal nomor 10. Sebelum kita akhiri, mari kita review apa yang kita pelajari hari ini. Nah, benar sekali. Jenis dan sifat segitiga berdasarkan besar sudut dan panjang sisi. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi hari ini di asrama ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan kalian. Santri-santri progresif Bumi Sholawat pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.